warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dalam pandemi COVID-19 ini jangan lupa apabila keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Oke, biar semuanya sehat afiat, bisa mendengarkan bacaan Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah SAW bersama Umi Nini Gawat. Kita mulai. Hari ini kita bacakan bab yang ke-14. Kita tinjau bab ke-13 ya. Waktu bab 13 adalah Ibu Halimah akan mengantar Muhammad ke Mekah karena kekhawatirannya yang selalu ada saja yang akan menculik. Dengan dibawa Ibu Halimah ke Mekah, sampailah di kota Mekah, bertemulah Rasulullah dengan kakeknya. Namun dalam perjalanan, begitu Ibu Halimah dan Muhammad masuk di Mekah pada malam hari, di Mekah atas, melewati kerumunan orang-orang, seketika itu juga Muhammad hilang. Ibu Halimah dengan sedih menghadap Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, dengan menangis bahwa Muhammad hilang. Demi Allah, saya tadi ke sini ke Mekah bersama Muhammad, namun dia hilang dari saya dan saya cari tidak ada. Bagaimana ya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib berkata, sudah tidak usah khawatir, aku akan menyuruh orang untuk mencari Muhammad. Nah, di sini tidak lama kemudian datanglah seorang yang bernama Warokoh bin Naufal beserta temannya yang berasal dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas. Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. Cucuku, sinilah nak. Kemudian Abdul Muthalib mendekapnya dengan rasa terharu karena sudah ditemukan Muhammad yang tadinya hilang, karena memang di bab 13 itu Muhammad kan akan diambil oleh kaum Habasyah, karena kaum Habasyah mengetahui bahwa Muhammad ada ciri-ciri kelak akan menjadi nabi yang besar. Kemudian Abdul Muthalib memperhatikan cucunya dengan wajah yang berseri-seri. Apakah kamu mau kakek ajak untuk menunggangi unta yang kuat? Mau kek, mau. Tapi mana untanya kek? Tanya Muhammad kepada Abdullah. Langsung Abdullah mengangkat dan mendudukkan di bahunya. Ini unta yang kuat cucuku. Hah? Sambil terkagum-kagum, Abdul Muthalib dengan tertawa bilang bahwa ini untanya yang kuat. Hahaha. Namun Muhammad sambil bertanya, hah, ini untanya? Kok untanya sudah tua kek? Katanya seperti itu. Nah, akhirnya biar Abdul Muthalib bilang, biar tua, unta ini bisa mengajakmu kuat dan mampu mengajakmu untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah dan setelah itu berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan untuk cucunya agar dia dilindungi dan diselamatkan dari mara bahaya. Akhirnya setelah bertawaf mengelilingi Ka'bah, Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk bertemu dengan ibunya. Sangat senang sekali Muhammad akan bertemu dengan ibunya. Namun ketika itu juga Muhammad sedih karena akan ditinggal oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah yang telah merawatnya sebagai ibu susu dengan limpahan kasih sayang yang begitu besar. Ibu Halimah mengucapkan kata selamat tinggal kepada Muhammad. Ya Allah, sedih membacanya.
Selamat tinggal ya Muhammad, jadilah orang besar seperti apa yang telah dikatakan oleh ibumu, yaitu Ibu Aminah. Sampai dewasa pun Nabi Muhammad SAW tidak pernah memutuskan hubungan silaturahimnya dengan Ibu Halimah. Nah, mulai dari hidupnya Muhammad kecil itu di Bani Sa'ad sampai di Mekah adalah sebagai pengembala, seorang gembala. Tadi ingat siapa Warokoh bin Naufal itu adalah yang menemukan Muhammad tadi, yang menyerahkan kepada Abdul Muthalib, itu adalah paman dari Khadijah yang kelak akan menjadi istri Muhammad. Warokoh bin Naufal tidak menyukai berhala. Warokoh sangat setia dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi setia menjadi hamba Allah, tidak suka minum-minuman keras, tidak suka berjudi, berhati yang suka menolong perhatian kepada fakir miskin yang membutuhkan pertolongannya. Jadi Warokoh itu orang yang tidak suka berhala, tapi menjadi hamba Allah yang setia. Sejak kecil, sejak itulah Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib sebagai pengasuh cucunya, dan Muhammad dengan sungguh-sungguh, dengan curahan segala kasih sayang, Abdul Muthalib mencurahkan seluruh kasih sayangnya untuk mengasuh Muhammad SAW. Abdul Muthalib itu adalah pemimpin Quraisy dan Mekah. Jadi di dekat Ka'bah itu ada hamparan khusus untuk tempat duduknya Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib kan penguasa Mekah dan Quraisy, dan putra-putra Abdul Muthalib pun tidak berani duduk di hamparan tadi, hanya duduknya di sekitar hamparan. Nah, suatu ketika Muhammad kecil tadi yang montok masuk, mau duduk di hamparan yang khusus untuk tempat duduk Abdul Muthalib. Paman-pamannya, putra-putra Abdul Muthalib mencegah dan memeganginya agar Muhammad tidak duduk di situ, karena itu tempat duduknya Abdul Muthalib sebagai penguasa Quraisy dan Mekah. Namun setelah Abdul Muthalib datang, bilang kepada anak-anaknya, tidak apa anak-anakku, karena suatu ketika Muhammad itu akan menjadi orang besar dan agung, kata beliau. Nah, kemudian Abdul Muthalib duduk di hamparan sambil memangku Muhammad dan mengelus-elus punggung Muhammad dengan penuh kasih sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apa yang dilakukan oleh cucunya yang lucu tadi, Nabi Muhammad tadi. Lebih-lebih kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah mempunyai keinginan akan mengajak Muhammad ke Yathrib yang akan diperkenalkan dengan keluarga dari ibunya, yaitu Ibu Aminah. Sekalian juga akan mengunjungi makam ayahnya, yaitu Abdullah. Jadi Aminah sudah memendam lama sekali ingin mengunjungi pusara suami tercintanya. Namun dalam perjalanan itu Aminah membawa Ummu Aiman, yaitu budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yathrib, mereka disambut oleh saudara-saudaranya dari Aminah, yaitu Najar ya. Pada senang saudara-saudara Ibu Aminah tadi menyambut kedatangan Ibu Aminah dan Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad itu ditunjukkan makam ayahnya dan diceritakan bahwa waktu dalam kandungan ayahmu sudah meninggal, sehingga Nabi Muhammad begitu melihat pusara ayahnya merasakan sekali bahwa dia sebagai anak yatim. Itu adalah saat pertama kali
Muhammad benar-benar merasakan dirinya sebagai anak yatim. Apalagi ia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang ayahnya yang begitu baik, lembut, bijaksana, dan meninggalkan ibunya dalam kondisi mengandung Muhammad. Di kemudian hari setelah hijrah pernah juga Rasulullah SAW ya ini dari Yathrib tinggal 1 bulan di Yathrib, bertemu dengan saudara-saudara ibunya dengan riang, senang, bisa berkenalan, bisa bersilaturahim. Setelah 1 bulan, akhirnya Ibu Aminah mengajak Muhammad pulang lagi ke Mekah. Dalam perjalanan, Aminah pulangnya itu membawa unta ya, pulang unta. Kemudian setelah di ini yang saat itu setelah di Yathrib bertemu dengan keluarga ibunya, kami ulang lagi, pertama keluarga Yathrib itu yang saat ini disebut dengan Madinah. Beliau amat terkenang sekali dengan perjalanan bersama ibunya tadi, bersama Ummu Aiman. Dalam kisah perjalanan itu penuh cinta pada Madinah, kisah penuh duka pada orang-orang yang ditinggalkan. Nah, sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap-siap untuk pulang ke Mekah. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan, astagfirullahaladzim, di sebuah tempat bernama Abwa, Ibu Aminah menderita sakit. Nah, sehingga kemudian Ibu Aminah meninggal di desa Abwa tadi. Muhammad yang kecil tadi di pelukan Ummu Aiman menangis dan memanggil-manggil ibunya, "Ibu, ibu." Panggil Muhammad kepada ibunya yang sudah wafat. Dalam pelukan Ummu Aiman dengan air mata yang meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Pada usia 6 tahun, Muhammad SAW telah menjadi seorang anak yatim piatu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Desa Abwa itu adalah sebuah dusun yang terletak di antara Madinah dan Jufa. Jufa jaraknya 37 km dari Madinah. Untuk bacaan Sirah Nabawiyah yang ke-14 ini sampai di sini dulu. Apabila ada tutur kata, mungkin Umi Nini Gawat cara membacakannya kurang jelas, bisa mohon dimaafkan ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.